Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 64. Pengantin baru. Sela terus berjalan menyusuri jalanan berkerikil yang terkadang menanjak dan juga menurun. Ia tak menghiraukan suara jangkrik yang terus mengerik menemani setiap langkahnya. Persawahan, sungai, lahan kosong, pohon besar, bahkan kuburan. Sama sekali tak menghentikan langkah Sela, karena John dan Mike jauh lebih menyeramkan daripada hantu yang bergentayangan. Aku akan meninggalkan kota ini, meninggalkan kenangan laknat yang merusak masa depanku. Mama, Papa, aku akan segera kembali. Semoga kita bisa hidup bahagia bersama, batin Sela sambil menghela nafas panjang. Ken, aku belum melupakanmu. Aku akan segera tiba di Surabaya. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Aku tidak peduli akan berakhir mati atau di penjara. Yang penting aku sudah membalaskan dendamku. Kau dan Senja adalah orang pertama yang mengantarkan aku ke dalam kehancuran. Kau lihat saja, Ken, bagaimana aku membuat wanitamu menderita. Batin Sela sambil tersenyum licik. Aku sudah hancur, jadi aku tidak peduli dengan apa yang akan kau lakukan padaku. Tapi saat ini kau dan Senja sedang bahagia. Kau akan sangat menderita jika aku merampas kebahagiaan itu. Ucap Sela dalam hatinya. Sela melipat tangannya di dada, merapatkan jaket yang membungkus tubuhnya. Ia kini berada di dalam taksi yang membawanya pulang ke rumah. Sela mengambil nafas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan pelan. Setelah melewati perjalanan yang rumit, akhirnya ia tiba di kota Surabaya. Dan beberapa saat lagi ia akan bertemu dengan orang tuanya. Sekitar 1 jam perjalanan, taksi berhenti di depan rumah mewah berlantai 2. Sela membicingkan matanya, mengamati bangunan megah yang berdiri kokoh di hadapannya. Tidak ada yang berubah, masih sama seperti saat itu. Saat ia belum pergi ke kota Jakarta. Semoga Mama dan Papa masih tinggal di sini, batin Sela dalam hatinya. Pak, tunggu sebentar ya, saya akan memeriksa dulu orangnya masih tinggal di sini atau tidak, ucap Sela sambil meraih payung yang ada di bawah kakinya. Iya, Nona, jawab supir itu. Sela memencet bel yang ada di sana, berharap yang muncul adalah orang tuanya. Cukup lama Sela menunggu, namun tidak ada tanda-tanda orang keluar dari dalam rumah. Kemana mereka? Tanpa pikir panjang, Sela kembali memencet bel untuk yang kedua kalinya. Lalu ketiga kalinya, hingga kelima kalinya. Namun tidak ada seorang pun yang membuka pintu rumah itu. Dengan hati yang teriris sakit, Sela mulai melangkahkan kakinya. Ia berjalan gontai, menuju taksi yang ditumpanginya. Kemana aku harus mencari mereka? Batin Sela seraya membuka pintu taksi. Namun belum sempat Sela naik ke dalam taksi, tiba-tiba ada mobil warna hitam yang berdiri di dekatnya. Sela menoleh. Mobil siapa itu? Mungkinkah mobil seseorang yang sekarang tinggal di rumahnya? Sela, teriak Bu Dina sambil melangkah mendekati Sela. Bu Dina tak menghiraukan hujan yang mengguyur tubuhnya. Beliau terus melangkah mendekati anak semata wayangnya. Sela, ini benar kamu, nak. Mama sudah lama mencari tahu bagaimana kabarmu, ucap Bu Dina sambil merangkul Sela dengan erat. Aku sangat merindukan Mama, kata Sela. Air matanya mengalir semakin deras. Ia sangat bahagia ternyata orang tuanya masih tinggal di rumah yang sama. Kamu semakin kurus, Sela. Sela, Papa sangat mengkhawatirkan kamu. Nak,
kata Pak Reno sambil merangkul tubuh anaknya. Ayo masuk, hujan turun semakin deras. Kita bicara di dalam saja, kata Bu Dina. Sela dan kedua orang tuanya duduk bersama di ruang tengah. Mereka saling berbincang sambil menikmati teh hangat. Apa yang terjadi, Sela? Sejak Nyonya Carolina memutuskan hubungan kerjasamanya, Papa berusaha keras mencari tahu kabarmu, tapi Papa tidak berhasil. Kau di mana? Dan bagaimana hubunganmu dengan John Victory? Tanya Pak Reno mengawali pembicaraannya. Wajar kalau Papa tidak berhasil mencari tahu tentang diriku. Wanita tua itu menempatkan aku di desa yang terpencil. Entah di mana ponselku, setelah tiba di sana, aku tidak bisa menemukannya. Dan pria tua itu, entah di mana dia, kita sudah berpisah. Kata Sela, ia sengaja berbohong. Ia tidak mau orang tuanya tahu tentang sikap kerasnya Pak John, dan juga tentang dirinya yang sudah dijual. Wanita itu menjebakmu, Sela. Maafkan Papa, Papa sudah memberikan pilihan yang buruk untukmu, ucap Pak Reno. Mama juga sangat menyesal. Tahu begini Mama tidak akan mengizinkanmu menjadi simpanannya John. Kau mengorbankan masa depanmu demi perekonomian keluarga. Maafkan Mama Sela, sahut Bu Dina. Ini bukan salah Papa, juga bukan salah Mama. Dulu aku sendiri yang menyetujui pilihan ini. Semua ini gara Ken. Dia yang membongkar skandalku dengan Om John. Aku harus membuat perhitungan dengannya, geram Sela sambil mengepalkan tangannya. Sela, sudahlah, jangan mengusiknya lagi. Dia adalah orang yang berbahaya, kata Pak Reno. Iya nak, fokus saja dengan kehidupan kamu sendiri. Meskipun Carolina memutuskan kerjasamanya, tapi perusahaan kita sekarang sudah membaik. Mama yakin, sebentar lagi perusahaan kita akan kembali berkembang. Kita tidak akan bangkrut lagi, Sela, sahut Bu Dina. Tapi Mama kamu benar. Sudahlah, lupakan Ken. Lelaki itu terlalu nekat. Kamu jangan macam-macam. Kamu pernah menyinggungnya dengan menyebarkan berita buruk tentang Senja, dan dia menjebak kamu dalam situasi yang sulit. Jadi sekarang jangan diulangi lagi ya. Papa tidak mau kamu kenapa-napa, kata Pak Reno sambil menatap anaknya. Baiklah Pak, jawab Sela mengalah. Aku mengalami banyak hal buruk gara Ken. Aku mencintainya, tapi dia membalas perasaanku dengan cara seperti ini. Jadi mana mungkin aku bisa melupakan dia, Pak? Tidak ada lagi yang bisa ku perbuat untuk memperbaiki masa depanku, Pak. Hidupku sudah terlanjur hancur.
Tapi, masih ada satu hal yang bisa kulakukan, yaitu membawa Ken dalam kehancuran. Aku pastikan dia akan menderita, dia harus merasakan apa yang aku rasakan. Putus asa, dan tidak ada lagi semangat untuk melanjutkan hidup. Batin Sheila dalam hatinya. Satu minggu kemudian. Ken dan Senja sedang berada di dalam kamarnya. Mereka sudah kembali dari puncak sejak 2 minggu yang lalu. Malam ini mereka sedang bersiap, siap untuk pergi ke acara pernikahannya Dika dan Ana. Apakah Razia akan ikut? Tanya Ken, saat menatap istrinya yang ikut duduk di atas ranjang. Memangnya tidak, Senja balik bertanya. Nanti kita akan pulang malam sayang, apa Razia tidak ngantuk? Belum sempat Senja menjawab ucapan Ken, tiba-tiba pintu kamar diketuk dari luar. Senja turun dari ranjang, dan melangkah menuju pintu. Mama, ucap Senja saat pintu sudah terbuka dengan lebar. Kalian sudah siap? Tanya Bu Ratih. Sudah Ma, tinggal mengganti bajunya Razia, jawab Senja sambil melangkah menuju ranjang, dan Bu Ratih juga mengikuti langkahnya. Apakah kalian akan mengajak Razia? Bukankah lebih baik jika di rumah saja, bersama Mama? Kasihan lo kalau nanti pulang malam, apalagi di sana pasti ramai, nanti dia tidak nyaman, kata Bu Ratih sambil duduk di tepi ranjang. Beliau meraih tubuh Razia, dan membawa ke pangkuannya. Razia tampak tertawa bahagia, ia sangat menyukai neneknya. Aku sependapat dengan Mama, biarkan Razia di rumah saja Ayah, ucap Ken sambil menatap istrinya. Baiklah kalau begitu, nanti kalau Razia nangis, telepon saja ya Ma, kami akan langsung pulang, ucap Senja. Ya sudah ayo berangkat, Ayah, ajak Ken sambil beranjak dari duduknya. Razia, Mama dan Papa pergi dulu ya, hanya sebentar. Di rumah sama Oma dan Opa, tidak boleh nakal ya, ucap Senja sambil mencium pipi Razia. Kami pergi dulu ya Ma. Iya hati-hati. Dika dan Ana sudah sah menjadi sepasang suami istri. Akad nikah telah mereka langsungkan tadi siang. Dan malam ini adalah pesta besar untuk merayakan hari bahagia mereka. Para tamu undangan sudah banyak yang hadir. Masing-masing memberikan selamat kepada kedua mempelai. Ken dan Senja baru saja tiba di sana. Setelah memarkirkan mobilnya, Ken menggandeng tangan Senja dan mengajaknya masuk ke dalam. Beberapa orang yang hadir menyapa mereka dengan ramah. Ken dan Senja terus berjalan beriringan, membuat beberapa pasang mata menatapnya dengan kagum.
Bagaimana tidak? Ken yang begitu tampan bersanding dengan Senja yang cantik jelita, sangat serasi. Namun di antara banyaknya orang yang merasa kagum, ada salah satu orang yang melihat mereka dengan perasaan iri dan benci. Dia menatap mereka dengan tajam, terlihat jelas jika hatinya dipenuhi amarah. Aku tidak punya bukti yang kuat untuk membeberkan aibmu, Ken. Dengan sifatmu yang sangat licik, bukannya rencanaku berhasil, tapi malah gagal total, karena kau pasti akan memutarbalikkan fakta. Tapi dengan cara ini, tidak peduli kau licik atau tidak, aku tidak akan gagal. Tidak peduli apa yang akan kau lakukan padaku nanti, yang penting aku merasa puas karena berhasil menghancurkanmu, ucap Sela dengan pelan. Matanya menatap nanar ke arah Ken dan Senja. Ken dan Senja masih tetap berjalan di antara kerumunan orang-orang. Mereka tak menyadari tatapan kebencian dari seseorang yang hadir di dekatnya. Dengan senyuman lebar yang terus mengembang di bibirnya, Ken dan Senja berjalan mendekati Dika dan Ana. Selamat ya Dik, aku turut berbahagia atas pernikahan kamu. Ana adalah wanita yang baik, dia sangat cocok menjadi pendamping hidupmu, ucap Ken sambil merangkul Dika. Terima kasih, aku senang hubungan kita semakin membaik, jawab Dika sambil menepuk punggung Ken dengan pelan. Ana, selamat ya, aku senang, akhirnya kau bisa menikah dengan orang yang tepat. Semoga rumah tangga kalian selalu diberi kelancaran dan kemudahan. Semoga kalian selalu bahagia, ucap Ken sambil menyalami Ana. Terima kasih Pak, saya sangat senang Anda berkenan hadir di acara kami. Saya juga minta maaf, setelah ini saya tidak bisa membantu pekerjaan Anda. Tapi saya tidak akan melupakan kebaikan Anda. Pak Kenzo adalah atasan terbaik yang pernah saya temui, kata Ana sambil tersenyum. Kak Dika, selamat ya. Aku sangat bahagia. Akhirnya Kak Dika menemukan cinta yang sebenarnya. Semoga pernikahan ini menjadi awal yang indah bagi Kak Dika. Maaf, selama ini ada banyak hal yang kulakukan, yang tidak mengenakan hati Kak Dika. Aku benar minta maaf, ucap Senja sambil menatap Dika. Tidak perlu meminta maaf, sekarang aku tahu, soal hati memang tidak bisa dipaksakan. Setiap insan sudah memiliki takdir masing-masing, dan takdirku ternyata adalah Ana. Hal ini membuatku sangat bahagia, jawab Dika sambil tersenyum. Aku juga turut bahagia. Ana, selamat ya, aku ikut senang atas pernikahan kalian, ucap Senja sambil merangkul Ana dengan erat. Oh ya, apa Kak Alvin belum datang? Tanya Senja sambil menatap Dika dan Ana. Sudah tadi, mungkin dia sedang menyapa yang lainnya, jawab Dika.
Oh begitu ya. Ayo kita mencarinya. Ayah, ajak Ken. Ayo, kita mencari Kak Alvin dulu ya. Sekali lagi selamat untuk kalian. Pamit Ken kepada Dika dan Ana. Ia sengaja menjauh, karena banyak tamu lain yang menghampiri mereka, hendak memberikan ucapan selamat. Iya, terima kasih, jawab Dika dan Ana secara bersamaan. Ken dan Senja melangkah ke sana kemari, mencari keberadaan Alvin. Dan tak lama kemudian, mereka menemukan Alvin sedang berbincang di sudut ruangan. Mata Senja berbinar senang, kala menatap Alvin dan Nina, karena memang cukup lama mereka tidak bersua. Kak Alvin, Nina, teriak Senja sambil mendekati mereka. Oh ya, di mana Rasya? Tanya Nina sambil menatap Senja dan Ken. Di antara keduanya, tidak ada yang menggendong Rasya. Dia di rumah sama papa dan mama, jawab Senja. Dasar pengantin baru, anaknya ditinggal sama mertua, goda Nina sambil tertawa. Bersambung.